Tanda-tanda haji mabrur, oleh Ustadz Anas Burhanuddin, LC, MA. Ternyata, inilah tanda-tanda haji mabrur. Apakah ada pada diri Anda? Simak penjelasannya di artikel berikut. Ajaran Islam dalam semua aspeknya memiliki hikmah dan tujuan tertentu. Hikmah dan tujuan ini diistilahkan oleh para ulama dengan maqasid syariah, yaitu berbagai maslahat yang bisa diraih seorang hamba, baik di dunia maupun di akhirat. Adapun maslahat akhirat, orang-orang solih ditunggu oleh kenikmatan tiada taraf yang terangkum dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadits qudsi. Allah berfirman, yang artinya telah aku siapkan untuk hamba-hambaku yang solih kenikmatan yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, dan tidak pernah terdetik di hati manusia. Hadis riwayat Al-Bukhari 3073 dan Muslim 2824. Untuk haji secara khusus, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, haji yang mabrur tidak lain pahalanya adalah surga. Hadis riwayat Al-Bukhari 1683 dan Muslim 1349. Adapun di dunia, banyak maslahat yang bisa diperoleh umat Islam dengan menjalankan ajaran agama mereka. Dan untuk ibadah haji khususnya, ada beberapa contoh yang bisa kita sebut, seperti menambah teman, bertemu dengan ulama dan keuntungan berdagang. Di samping itu, Allah juga memberikan tanda-tanda diterimanya amal seseorang, sehingga ia bisa menyegerakan kebahagiaan di dunia sebelum akhirat dan agar ia semakin bersemangat untuk beramal. Tidak semua orang meraih haji mabrur. Setiap orang yang pergi berhaji mencita-citakan haji yang mabrur. Haji mabrur bukanlah sekedar haji yang sah. Mabrur berarti diterima oleh Allah, dan sah berarti menggugurkan kewajiban. Bisa jadi, haji seseorang sah sehingga kewajiban berhaji baginya telah gugur, namun belum tentu hajinya diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi, tidak semua yang hajinya sah terhitung sebagai haji mabrur. Ibnu Rajab Al-Hanbali mengatakan, yang hajinya mabrur sedikit, tapi mungkin Allah memberikan karunia kepada jamaah haji yang tidak baik lantaran jamaah haji yang baik. Lataiful Ma'arif Fima 5 Wasimil, Aminal Wazaif 1/68. Tanda-tanda haji mabrur. Nah, bagaimana mengetahui mabrurnya haji seseorang? Apa perbedaan antara haji yang mabrur dengan yang tidak mabrur? Asteris tentunya yang menilai mabrur tidaknya haji seseorang adalah Allah semata. Kita tidak bisa memastikan bahwa haji seseorang adalah haji yang mabrur atau tidak. Para ulama menyebutkan ada tanda-tanda mabrurnya haji, berdasarkan keterangan Al-Quran dan Al-Hadits. Namun itu tidak bisa memberikan kepastian mabrur tidaknya haji seseorang. Di antara tanda-tanda haji mabrur yang telah disebutkan para ulama adalah: pertama, harta yang dipakai untuk haji adalah harta yang halal. Ihya Ulumuddin 1/261 karena Allah tidak menerima kecuali yang halal, sebagaimana ditegaskan oleh sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh Allah baik, tidak menerima kecuali yang baik. Hadis riwayat Muslim 1015. Orang yang ingin hajinya mabrur harus memastikan bahwa seluruh harta yang ia pakai untuk haji adalah harta yang halal, terutama mereka yang selama mempersiapkan biaya pelaksanaan ibadah haji tidak lepas dari transaksi dengan bank. Jika tidak, maka haji mabrur bagi mereka hanyalah jauh panggang dari api. Ibnu Rajab mengucapkan sebuah syair, Lataiful Ma'arif 2/49. Jika Anda haji dengan harta tak halal asalnya, maka Anda tidak berhaji. Yang berhaji hanya rombongan Anda. Allah tidak terima kecuali yang halal saja. Tidak semua yang haji mabrur hajinya. Kedua, amalan-amalannya dilakukan dengan ikhlas dan baik, sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Paling tidak, rukun-rukun dan kewajibannya harus dijalankan, dan semua larangan harus ditinggalkan. Jika terjadi kesalahan, maka hendaknya segera melakukan penebusnya yang telah ditentukan. Di samping itu, haji yang mabrur juga memperhatikan keikhlasan hati, yang seiring dengan majunya zaman semakin sulit dijaga. Mari merenungkan perkataan Syurai Al-Qadi, yang benar-benar berhaji sedikit, meski jamaah haji banyak. Alangkah banyak orang yang berbuat baik, tapi alangkah sedikit yang ikhlas karena Allah. Lataiful Ma'arif 1/257. Pada zaman dahulu ada orang yang menjalankan ibadah haji dengan berjalan kaki setiap tahun. Suatu malam ia tidur di atas kasurnya, dan ibunya memintanya untuk mengambilkan air minum. Ia merasakan berat untuk bangkit memberikan air minum kepada sang ibu. Ia pun teringat perjalanan haji yang selalu ia lakukan dengan berjalan kaki tanpa merasa berat. Ia mawas diri dan berpikir bahwa pandangan dan pujian manusialah yang telah membuat perjalanan itu ringan. Sebaliknya saat menyendiri, memberikan air minum untuk orang paling berjasa pun terasa berat. Akhirnya,
Ia pun menyadari bahwa dirinya telah salah. Lataiful Ma'arif 1/257. Ketiga, hajinya dipenuhi dengan banyak amalan baik, seperti zikir, salat di Masjidil Haram, salat pada waktunya, dan membantu teman seperjalanan. Ibnu Rayab berkata, maka haji mabrur adalah yang terkumpul di dalamnya amalan-amalan baik, plus menghindari perbuatan-perbuatan dosa. Lataiful Ma'arif 1/67. Di antara amalan khusus yang disyariatkan untuk meraih haji mabrur adalah bersedekah dan berkata-kata baik selama haji. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang maksud haji mabrur, maka beliau menjawab, memberi makan dan berkata-kata baik. Hadis riwayat Al-Baihaqi 2/413 nomor 10693, dihukumi sahih oleh Al-Hakim dan Al-Albani dalam silsilah Al-Ahadits Sahihah 3/262, No. 1264. Keempat, tidak berbuat maksiat selama ihram. Maksiat dilarang dalam agama kita dalam semua kondisi. Dalam kondisi ihram, larangan tersebut menjadi lebih tegas. Dan jika dilanggar, maka haji mabrur yang diimpikan akan lepas. Di antara yang dilarang selama haji adalah rafats, fusuk dan jidal. Allah berfirman, musim haji adalah beberapa bulan yang diketahui. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan-bulan itu untuk mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, fusuk dan berbantah-bantahan selama mengerjakan haji. Quran Surat Al-Baqarah 197. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang haji dan ia tidak rafats dan tidak fusuk, ia akan kembali pada keadaannya saat dilahirkan ibunya. Hari Muslim 1350 dan yang lain. Dan ini adalah lafaz Ahmad di Musnad 7136. Rafats adalah semua bentuk kekejian dan perkara yang tidak berguna, termasuk di dalamnya bersenggama, bercumbu atau membicarakannya, meskipun dengan pasangan sendiri selama ihram. Fusuk adalah keluar dari ketaatan kepada Allah, apapun bentuknya. Dengan kata lain, segala bentuk maksiat adalah fusuk yang dimaksudkan dalam hadits di atas. Jidal adalah berbantah-bantahan secara berlebihan. Ihya Ulumuddin 1/261. Ketiga hal ini dilarang selama ihram. Adapun di luar waktu ihram, bersenggama dengan pasangan kembali diperbolehkan, sedangkan larangan yang lain tetap tidak boleh. Demikian juga, orang asteris yang ingin hajinya mabrur harus meninggalkan semua bentuk dosa selama perjalanan ibadah haji, baik berupa syirik, bid'ah maupun maksiat. Kelima, setelah haji menjadi lebih baik. Salah satu tanda diterimanya amal seseorang di sisi Allah adalah diberikan taufik untuk melakukan kebaikan lagi setelah amalan tersebut. Sebaliknya, jika setelah beramal sholih melakukan perbuatan buruk, maka itu adalah tanda bahwa Allah tidak menerima amalannya. Lataiful Ma'arif 1/68. Ibadah haji adalah madrasah. Selama kurang lebih 1 bulan para jamaah haji disibukkan oleh berbagai ibadah dan pendekatan diri kepada Allah. Untuk sementara, mereka terjauhkan dari hiruk-pikuk urusan duniawi yang melalaikan. Di samping itu, mereka juga berkesempatan untuk mengambil ilmu agama yang murni dari para ulama tanah suci dan melihat praktik menjalankan agama yang benar. Logikanya, setiap orang yang menjalankan ibadah haji akan pulang dari tanah suci dalam keadaan yang lebih baik. Namun yang terjadi tidak demikian, apalagi setelah tenggang waktu yang lama dari waktu berhaji. Banyak yang tidak terlihat lagi pengaruh baik haji pada dirinya. Asteris bertaubat setelah haji, berubah menjadi lebih baik, memiliki hati yang lebih lembut dan bersih, ilmu dan amal yang lebih mantap dan benar. Kemudian istiqomah di atas kebaikan itu adalah salah satu tanda haji mabrur. Orang yang hajinya mabrur menjadikan ibadah haji sebagai titik tolak untuk membuka lembaran baru dalam menggapai ridho Allah Ta'ala. Ia akan semakin mendekat ke akhirat dan menjauhi dunia. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, haji mabrur adalah pulang dalam keadaan zuhud terhadap dunia dan mencintai akhirat. At-Tarikh Al-Kabir 3/238. Ia juga mengatakan, tandanya adalah meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk yang dilakukan sebelum haji. Lataiful Ma'arif 1/67. Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan, dikatakan bahwa tanda diterimanya haji adalah meninggalkan maksiat yang dahulu dilakukan, mengganti teman-teman yang buruk menjadi teman-teman yang baik, dan mengganti majelis kelalaian menjadi majelis zikir dan kesadaran. Kutul Qulub 2/44. Tagar penutup. Sekali lagi, yang menilai mabrur tidaknya haji seseorang adalah Allah semata. Para ulama hanya menjelaskan tanda-tanda haji mabrur sesuai dengan ilmu yang telah Allah berikan kepada mereka. Jika tanda-tanda ini ada dalam ibadah haji Anda, maka hendaknya Anda bersyukur atas taufik dari Allah. Anda boleh berharap ibadah Anda diterima oleh Allah.
Dan teruslah berdoa agar ibadah Anda benar-benar diterima. Adapun jika tanda-tanda itu tidak ada, maka Anda harus mawas diri, istighfar dan memperbaiki amalan Anda. Wallahu a'lam. Referensi: Al-Quran Al-Karim, Sahih Al-Bukhari, Tahqiq Mustafa Al-Buga, dari Ibn Katsir. Sahih Muslim, Tahqiq Muhammad Fuad Abdul Baqi, dari Ihya, Turats. Musnad Imam Ahmad, Tahqiq Syuaib Al-Arnaud, Muasasah Qurtubah. Sunan Al-Baihaqi Al-Kubra, cetakan Hyderabad, India. Silsilah Al-Ahadits Sahihah, Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Maktabah Al-Ma'arif. At-Tarikh Al-Kabir, Al-Bukhari, Tahqiq Sayyid Hashim An-Nadawi, Darul Fikr. Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali, Darul Marifah Beirut, Lataiful Ma'arif Fima Lima Wasil, Aminal Wazaif, Ibnu Rajab Al-Hanbali, Al-Maktabah Asy Syamilah. Kutul Qulub, Ibnu Hajar Al-Haytami, Al-Maktabah Asy Syamilah. Tanda pisah. Penulis: Ustadz Anas Burhanuddin. Artikel: muslim.or.id. Anas Burhanuddin, LC, MA. Alumni S2 Fikih Universitas Islam Madinah. Sumber: URL